Shalom sahabat pemuritan, kita akan belajar tentang pemuritan kehidupan nyata. Apa itu pemuritan kehidupan nyata atau life on life discipleship untuk komsel di gereja? Pengertiannya adalah pemuritan kehidupan nyata itu adalah hidup bersama untuk menjadi seperti Yesus. Kalau pemuritan kelas, guru di depan, murid duduk catat. Kalau pemuritan kehidupan nyata, Yesus dan 12 murid, mereka makan bareng, jalan bareng, capek bareng, konflik bareng, melayani bareng. Lukas 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan menjadi sama seperti gurunya. Intinya 3K, satu kehidupan, life. Pemuritan terjadi di dapur, di mobil, saat gajian, saat anak sakit, bukan cuma 1 jam di ruang komsel. Kedua, kejujuran real. Tidak pakai topeng rohani. Boleh bilang, saya lagi jatuh, saya lagi kecewa sama Tuhan. Yang ketiga, keteladanan. Example, pemimpin tidak hanya ngajar, tapi memberi hidupnya. 1 Tesalonika 2:8, kami memberikan bukan saja Injil Allah, tetapi juga hidup kami sendiri. Singkatnya, show, don't just tell. Tunjukkan cara ikut Yesus, bukan hanya ceramah cara ikut Yesus. Bedanya konsep pemuritan biasa dari komsel. Pemuritan kelas atau kursus tempat di gedung 1 jam seminggu. Pemuritan kehidupan nyata tempat di kehidupan sehari-hari. 24 jam 1 hari, 7 hari 1 minggu. Fokus pemuritan kelas, fokus transfer informasi Alkitab, tapi kehidupan nyata, transfer gaya hidup. Fokus pemuritan dalam bentuk kelas, itu guru murid sifatnya formal. Tetapi pemuritan kehidupan nyata, relasi bapak anak, relasi sahabat dan sahabat. Fokus pemuritan kelas adalah ukur sukses, lulus ujian, hafal ayat. Fokus pemuritan kehidupan nyata, ukur sukses, muridnya mulai memuridkan orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Pertanyaan utama kalau di kelas, kamu sudah baca berapa pasal? Tapi pertanyaan utama dalam kehidupan nyata, minggu ini kamu taat apa? Ada pergumulan apa? Jadi komsel dengan kehidupan nyata tidak berhenti setelah amin. Justru amin adalah mulai prakteknya. 4 pilar kehidupan, pemuritan kehidupannya tadi komsel. 2 Timotius 3:10, Paulus bilang ke Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, dan imanku. Itu 4 pilar. Satu, ajaran, firman yang dipraktekkan, bukan khotbah 45 menit, tapi firman 15 menit, lalu tanya jawab. Oke, dengan kondisi kerjamu sekarang, ayat ini mau kamu taati bagaimana? Contoh, belajar tentang jangan khawatir, Matius 6 ayat 34. Tugas tiap minggu, tulis satu hal yang bikin kamu khawatir, serahkan dalam doa tiap pagi, lapor tiap minggu, minggu depannya. Kedua, cara hidup, teladan yang bisa dilihat. Pemimpin komsel sengaja buka hidup, ajak 1-2 orang ikut, belanja bareng, beresin rumah bareng, hadapin bos yang nyebelin bareng. Murid belajar, oh begini caranya Pak Budi, tetap sabar waktu dimarahin klien. Amsal 10:7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya kemudian. Pilar ketiga, pendirian dan niat hati adalah nilai kerajaan Allah. Ini level mengapa? Kenapa kita mengampuni? Kenapa kita jujur walau rugi? Kenapa kita tetap setia walau tidak dihargai? Pemimpin komsel menceritakan pergumulan pribadinya. Dulu saya juga benci orang ini, tapi Tuhan ajar saya begini. Murid jadi tahu motor di balik ketaatan. 4. Iman dan kepekaan rohani bergantung pada Tuhan. Ajak murid berdoa bareng untuk masalah nyata, utang, sakit, hubungan rusak. Lalu lihat Tuhan kerja. Contohnya, ada anggota sakit, komsel tidak cukup doa, tapi gantian jaga di rumah sakit. Masak, antar obat. Itu iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Bagaimana menerapkan di komsel 3 langkah praktis. Langkah pertama, ukuran kecil, 3-5 orang. Yesus tidak memuridkan 5.000 orang sekaligus. Dia pilih 12, lalu fokus ke 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Komsel 30 orang terlalu besar untuk kehidupan nyata. Bentuk grup inti 3-4 orang, bapak-bapak, ibu-ibu, atau pemuda. Langkah kedua, agenda 4K. Tiap kumpul 60-90 menit. Satu kehidupan, sharing 20 menit, apa kabar hatimu minggu ini? Kebenaran, firman 20 menit, satu ayat, satu aplikasi. Ketiga, komitmen,
Tanya 10 menit. Minggu ini satu ketaatan spesifik apa yang kamu lakukan. Tulis, doakan, kejar. Follow up 10 menit. WA group. Gimana komitmenmu kemarin? Tidak menghakimi, tetapi menguatkan. Langkah 3, ajak masuk ke hidup pemimpin. 1 kali sebulan pemimpin komsel undang 1-2 orang. Ikut ke pasar, ikut kunjungi jemaat sakit, ikut beres-beres gereja. Murah, tapi dampaknya luar biasa. Murid lihat cara pemimpin bereaksi saat ban bocor, saat ditipu orang. Di situ karakter Yesus dipindahkan. Hasilnya apa? Pemuritan kehidupan nyata melahirkan 3 hal. 1, kedewasaan. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Kedua, perlipatan. Murid yang dimuridkan akan memuridkan orang lain. Komsel jadi mesin reproduksi murid, bukan museum orang baik. 3, keluarga. Orang tidak hanya dapat doktrin, tapi dapat bapak ibu rohani. Lukanya disembuhkan, bukan cuma ayatnya yang ditambahkan. Kalimat kuncinya bagaimana? Orang tidak peduli seberapa banyak kamu tahu, sampai mereka tahu seberapa banyak kamu peduli. Dan mereka tidak akan berubah karena khotbahmu, sampai mereka berubah karena hidupmu. Sahabat, pemuritan kehidupan nyata. Shalom.